واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو زيارة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه دادة صبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله رب العالمين. Lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Hadro share di Hadro Muntaha. Share dan hidupkan notifikasinya. Sekian, terima kasih. Ya Rabbi ballighul wasilah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ustahul fadilah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warada anis sahaba Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warada anis sulala Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warada anil masyayikh Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warham walidina Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warham walidina Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warham walidina Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warhamna jami'a Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warham kulla muslim Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi waghfir kulla mudhnib Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warzuqna syahada Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi rizna bis sa'ada Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi wasli kulli musli Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi wakfi kulla muhdi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighna nazuru Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi baghshana bi nuri Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ya sami' du'ana Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi la taqta' rajana Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi hifzanak wa amanak Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi wasqina jinanak Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ajirna min adzabik Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi wakhtim bil musyafa' Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya munajil khaifin najina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna
سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا كبير يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كبير يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كبير يا محيط يا الله بتوبة توبة المغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة المغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة المغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا مواله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا مواله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا مواله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Iftah rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik bisa kita berkumpul di dalam majelis ini di taman daripada taman surga.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan-amalan kita amalan ahli surga. Aktivitas kita aktivitas ahli surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik taat zahir maupun taat batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan keimanan kita dan kita semua serta keluarga kita tidaklah kita mengalami ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang kita baca dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir dalam Rasul Hadad. Insyaallah dengan orang mendawam Rasul Hadad ada jaminan mati dalam keadaan Islam, yaitu husnul khatimah. Paling sedikit orang rutin dalam Rasul Hadad diberikan jaminan dari Imam Haddad tidak lain adalah dari Nabi Muhammad SAW mendapatkan husnul khatimah. Salah satu di antara zikir kalimat a'udzu bikalimatillahi mati min syarri ma khalaq. Dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW hadis sahih bahwa ada sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, ma alqaitu bariha la dawatnil aqrab. Wahai Rasulullah, semalam aku mendapatkan sesuatu kejadian, yaitu aku disengat kalajengking semalam. Maka Nabi SAW menyatakan, lau qulta inda amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruka syai'. Rasulullah SAW menyatakan, oh kalau seandainya engkau membaca di sore hari sebelum malam itu sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan engkau. Maka kalau sekarang ini berbagai macam yang dikhawatirkan sebenarnya sudah diberikan resep oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa maknanya a'udzu bikalimatillahi tammah? Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan. Jadi kalau diciptakan itu makhluk, dari kejahatan makhluk. Mau itu virus, mau itu jin, mau itu apa lagi, binatang tadi, antrop, itu kalau dikit. Kalau baca itu aman dari segalanya. Nah ini kan resep dari Nabi. Yang pasti, kalau teori-teori lain belum tentu. Kalau kita bagi orang beriman, kita lebih yakin dengan Nabi Muhammad SAW daripada yang lainnya. Itu salah satu zikir yang ada dalam Rasul Hadad. Jadi kalau orang ngamal Rasul Hadad maka luar biasa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kita untuk mengamalnya. Jadi zikir-zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk perlindungan kita. Perlindungan yang tanpa alat sama sekali, perlindungan yang lebih kuat. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlindungan dari alat yang itu ada, itu kalau Allah menghendaki laju juga. Kalau Allah menghendaki. Dah baca apalagi masalah kematian. Maka di dalam kitab Yusuf min Nawadi Solihin diceritakan ada seseorang raja didatangi oleh malaikat maut. Belajar dari malaikat maut. Ketika datang malaikat maut, dia bilang apa? Nanya nyawa ke malaikat maut. Tolong minta undur sedikit. Udah baca minta dari Allah. Ketika malaikat maut nak nyabut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat maut tunda dulu. Karena malaikat maut itu menjalankan perintah Allah. Allah minta kenapa lakukan. Oh tadi minta tunda ditunda karena perintah Allah. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beri waktu dia 7 tahun. Diberikan waktu 7 tahun. Dari semenjak itu dia nak dicabut, diberi waktu 7 tahun. Kemudian ketika pada saat ini waktu ini raja, makanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala model itu. Wong nak taat nak ida itu kehendak Allah juga.
bagaimana keinginan kita, cuma bagaimana pemikiran beda. Pemikiran kalau mencari kematian, kalau orang baik selalu mempersiapkan kematian. Kalau tidak baik dia takut mati, hingga berusaha supaya mana caranya dia mati. Itu yang salah pemikiran. Sekarang kita kalau kematian pasti. Kalau ceritanya tadi 7 tahun ya pasti ya 7 tahun. Nah, kalau yang dia taat pasti akan mempersiapkan 7 tahun. Wah ibadah ini. Tapi dia orang yang tidak bertaat pada itu sama baik sudah. Nanti di waktu mana akan sama. Di waktu 7 tahun apa yang dia lakukan? Dia bikin dan mencegah dari kematian. Dia buat apa selama 7 tahun? Dia buat istana. Dibuat di satu pulau dengan dikelilingi oleh pagar yang luar biasa kuatnya, berlapis-lapis. Setiap pintunya ada penjaga. Sampai di tengah-tengah pulau tersebut dia buat istana. Jadi tempat dia lihat. Hingga akhirnya dengan penjagaan yang sangat ketat, enggak ada yang baca masuk gitu. Dengan benteng yang kuat segala macam, tidak akan ada yang baca masuk. Penjagonya lengkap hingga akhirnya 7 tahun, sampailah dia ditambah 7 tahun, akhirnya malaikat maut masuk sudah. Maka sudah habis waktu 7 tahun sudah dia. Dari mana dia kata enggak masuk? Nah dia pikir itu baca mencegah kematian, baca mencegah dengan alat yang ada, dengan kekuasaan dia yang ada, tapi itu malaikat maut masuk. Nah itu tetap wong yang urusan dunia mungkin diberikan waktu begitu banyak. Tetap dia akan berusaha untuk itu. Padahal kematian pasti akan datang. Tapi kalau orang baik, walaupun dia waktu besok meninggal, dia akan persiapkan dirinya untuk beribadah. Nah, itulah beda orang beriman dengan orang-orang yang munafik atau orang yang tidak beriman. Mereka selalu menghindari kematian pasti datang. Orang beriman mempersiapkan untuk kematian dengan amal soleh. Mudah-mudahan amal ibadah kita masuk amal yang soleh dan bisa bekal untuk kita kehidupan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan di Jumat yang lalu, malam Jumat yang lalu masih berkenaan dengan masalah banyu. Diulangi lagi disebutkan summal miyahu ala arba'ati aksamin. Jadi diartikan dulu, jadi kalian belum mengartikan. Kemudian miyah itu adalah air jamak daripada al-ma'u. Tidak al-ma' itu air. Al-miyah banyak airnya. Ala arba'ati aksamin, atas 4 bagian. Tahirun mutahirun ghairu makruhin, suci mensucikan tanpa makruh. Wahwal ma'ul mutlak, dia adalah dinamakan air atau banyu mutlak. Maksudnya banyu mutlak itu adalah banyu yang tidak terikat dengan ikatan yang melekat. Itu ikatan yang lepas. Yaitu banyu yang kemarin kita bahas 7 sumber banyu. Banyu hujan, banyu laut, banyu sungai, banyu sumur, mata banyu, banyu salju, dan embun. Nah itu adalah banyu-banyu ini dia punya ikatan, tapi ikatannya terlepas. Maksudnya terlepas dari mana? Misalnya mata banyu, dikeluarkan mata duduk dia cangkir. Ditanya nih banyu apa? Tidak tahu. Ya banyu baik. Nah itu namanya banyu yang tidak terlepas. Ada namanya banyu yang punya ikatan yang tidak terlepas. Jadi tidak terlepas bagaimana seperti banyu dogan. Banyu dogan itu nak masuk ke cangkir, nak masuk ke mangkok, masuk ke ciri. Dinamakan banyu dogan tu. Maka ikatannya tidak terlepas. Ini bukan banyu mutlak. Ini makanya tidak terbaca digunakan untuk bersuci. Walaupun dia namanya banyu, walaupun aslinya dia, tapi ikatannya tidak terlepas. Makanya 7 sumber banyu itu dinamakan banyu mutlak. Yang kedua, wa tahirun mutahirun makruhun, suci mensucikan tapi makruh, suci mensucikan makruh. Wahwal ma'ul musyammas, yaitu air musyammas, yaitu yang terkena sinar matahari. Tapi kemarin sudah bahas syarat makruhnya adalah
air tersebut terkena sinar matahari panasnya itu. Jadi bukan ikan yang dimasak. Kalau masak ada apa-apa? Anget dimasak ada apa? Ada apa-apa. Kalau anget. Kalau banyak panas, tidak boleh. Kalau membahayakan. Beda anget dengan panas. Beda. Kalau anget, tidak apa-apa. Kalau panas, jangan. Motung, hai. Beda boleh itu kan membahayakan. Jadi kalau nak minta banyak minum itu banyak anget. Dan banyak panas untuk kopi gitu kan. Jadi banyu yang panasnya karena sinar matahari, bukan dimasak. Kalau masak apa jadi yang kemudian di dalam wadah dari logam, logam. Kalau logam itu ya besi. Kalau misalnya panas, termon itu bukan dari besi, tidak apa-apa. Dari plastik kan, tidak apa-apa. Jadi dari wadah logam. Kemudian di musim panas, di negara yang panas. Nah, kita ini bukan negara panas. Jadi kalau ini negara panas ya, itu bukan negara panas. Negara panas itu negara seperti di Timur Tengah. Dan pada saat musim panas, kalau di sana musim itu mungkin musim dingin, musim panas, dan ada musim semi, peralihan. Jadi kalau musim panas, ya luar biasa panasnya. Maksudnya kenapa makruh itu? Karena bisa mengakibatkan penyakit belang. Jadi di panas dengan sinar matahari banyak jadi panas, dan besi itu akan mengeluarkan zat. Jadi yang dinamakan bisa mengakibatkan penyakit. Makanya dimakruhkan itu. Makanya dimakruhkan pada saat kalau di negara yang panas di musim panas dan digunakan untuk badan. Makruh ini digunakan untuk badan. Tapi kalau untuk nyuci bagian apa-apa. Sebagian tidak apa-apa digunakan untuk badan. Dan pada saat panas sudah. Jadi kalau sudah didinginkan tidak apa-apa lagi. Nah di sini Bani Musyamas ini tidak ada di negara kita. Jadi kalau negara kita ini anget banget, anget. Jadi kalau musim panas, gitu kadang buka keranan karena itu apa? Dari besi termonnya atau mungkin juga plastik panas itu anget, tidak apa-apa, tidak makruh, tidak menimbulkan penyakit tidak. Karena kita bukan negara panas. Paham nggak bisa sekarang ulangin, Yang ketiga adalah Tohirun ghairu mutahhirin li ghairihi wa wal ma'ul musta'mal wa mutaghayyir bima khalaqahu min at-tahirat. Ini sudah kita bahas kemarin juga ada suci tapi tidak mensucikan, suci tanpa mensucikan. Ghairu mutahhirin li ghairihi untuk yang lainnya. Wa wal ma'ul musta'mal itu adalah air yang dinamakan musta'mal. Musta'mal itu sudah dipakai, itu banyak second. Sama ini. Wal mutaghayyir bima khalaqahu min at-tahirat, dan yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Bercampur dengan sesuatu yang suci. Ini yang kemarin terakhir yang kita bahas. Kan bahas lagi tentang ini seperti ini. Ini banyu susu. Susu itu suci. Jadi banyu yang bercampur dengan susu ini kan susu suci. Aslinya kan banyu. Ini mungkin mata banyu. Mata banyu atau banyu sunyi. Kita tahu gua itu lagi kan. Banyu laut tidak, banyu sunyi itu kalau tidak air itu banyak sunyi di dekat juga penting asli banyu itu kan itu. Kemudian atau mungkin mata banyu. Itu banyu mineral segala macam mata banyu. Aslinya suci mensucikan. Kalau dicampur ini susu, dicampur gula, jadi susu dan gula itu adalah sesuatu yang suci. Mutaghayyir berubah. Jadi di sini disebutkan wal mutaghayyiru. Jadi yang berubah dari mustamalnya pada sudah bahas ini jadi jelas ketika kita bahas adalah banyu yang bercampurnya itu. Wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirat, dan yang berubah dengan apa-apa yang bercampur dengan yang
suci, sesuatu yang suci. Mutaghayyir. Jadi garis bawah mutaghayyir itu ada berubah. Jadi kalau misalnya tidak ada berubah, berarti ini banyu susu, ada campur sini ini, agak berubah. Tapi kalau misalnya aduk dia, apa campur susu, ini ada berubahnya. Tetap ini dikatakan banyu sedikitnya. Jadi kalau dia tidak ada berubah, tetap di sini kalau misalnya ini banyu putih tetap banyu. Ini tetap suci, mensucikan. Karena dia perubahan sedikit, tidak ada perubahannya. Jadi kalau perubahan banyak ini tadi berubah warna, rasa, dan bau. Yang tiga sifat banyak. Salah satu yang berubah ini, berubahnya banyak. Sekiranya uang menyingok, bahwa ini susu. Jadi kalau menyingok ini tadi, ini banyak putih tetap. Ini susu. Ini suci tapi tidak mensucikan. Ini tetap suci, mensucikan. Aslinya banyak masih. Jadi walaupun bercampur tapi sedikit. Sama seperti misalnya kalau banyak nampak sabun tapi tidak ada berubah, nampak sabun ya, tidak ada berubah, tidak ada apa. Tapi kalau sudah misalnya sabunnya bau sabun yang itu berubah, suci, tapi tidak suci, kalau berubah, kalau tidak berubah tetap suci, mensucikan. Paham? Nah kalau banyak suci tapi tidak mensucikan, berarti boleh dikonsumsi. Boleh diminum, boleh. Tapi kalau untuk bersuci apa? Itu maksudnya. Ghairu mutahhir itu tidak boleh diminum untuk bersuci, baik itu nak wudu, mandi wajib, atau menghilangkan najis, apa? Tidak boleh. Tapi kalau itu boleh untuk wudu, boleh untuk menghilangkan najis, boleh untuk mandi, menghilangkan hadas. Paham aja. Jadi banyu mustakmal, nah balik banyu mustakmal sama hukumnya seperti ini. Apa mustakmal itu? Banyu mustakmal itu banyu yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi mustakmalnya apa? Mustakmalnya untuk bersuci. Jadi banyu yang digunakan untuk bersuci. Bersuci yang mana? Bersuci yang wajib. Jadi bersuci yang wajib. Apa bersuci itu yang wajib? Bersuci yang wajib itu adalah wudhu wajib dan mandi wajib. Ada wudhu sunnah, tajid wudhu sunnah. Jadi ada namakan wudhu atau mandi wajib atau menghilangkan najis. Ini wajib. Jadi kalau sekarang wudhu. Nah wudhu itu di dalam wudhu ini wudhu wajib. Tapi wudhu yang wajib ini adalah anggota badan yang wajib. Anggota badan wajib kan 4 anggota badan. Muka, tangan, kepala, dan kaki. Ini 4 anggota badan. Selain daripada ini bagi sunnah. Jadi kalau misalnya ada wadah, kemudian orang misalnya berwudu, wadah dikit, banyak sedikit. Akan kita bahas karena kemarin belum bahas tentang banyak itu banyak dan sedikit. Banyak sedikit itu banyak kurang dari 2 pula. Jadi banyak yang kurang dari 2 pula, kemudian kita gunakan untuk berwudu. Satu ember ini. Sudah ada ya? Ember. Ini juga kan. Jadi misalnya ini banyu wadah ini banyu wadah ini adalah mungkin ini banyu wadah ini ember kurang dari 20 lah. Jadi kalau misalnya berwudu, ini ada goboknya. Kan gobok ini. Wudu. Kan ini tangan dulu. Kemudian ambil punggung. Masuk lagi sih. Ini berubah tak hukumnya? Masih suci-mensucikan apa suci tidak mensucikan? Ada 2. Suci-mensucikan. Masih dia suci. Kenapa? Karena nyuci tangan kumur-kumur sunnah. Karena sunnah. Kok banyu ini pada ember ini. Pada ember ini kurang dari 20, banyak sedikit. Kok kumur masuk lagi. Misalnya masuk lagi. Ini tetap suci. Hidung. Sama weh. Masuk ke hidungnya. Hidung suci tak? Suci. Keluar. Jadi sini tetap masih suci. Sekarang nembak
banyu untuk muka. Kamu muka itu. Mengecek di situ. Mana jelas ini harus detail ini. Mengecek. Masukkan kalau misalnya muka ini. Apa? Mengecek. Apa hukum banyu di sini? Hah? Banyu di sini hukumnya apa? Makanya kenapa anak ulang lagi ini harus paham tentang masalah ini. Mustamal itu ini, anak ambil banyu ini. Ini banyu sedikit. Gimana? Anak kau kan sini. Nah ini banyu ini mustamal, yang anak pakai ini mustamal. Selagi masih di anggota badan ini masih digai, tidak mustamal, masih di sini. Dari pucuk, tun, masih dicuci, masih juga. Lepas dari muka, ini yang mustamal. Lepas dari muka mustamal. Ini yang banyu mustamal. Banyu mustamal. Banyu di ember ini, ya, masih suci kan? Tapi ini banyu mustamal masuk ke sini. Jadi dalam bahasanya adalah banyu mustakmal masuk kepada banyu suci. Apa hukumnya ini? Berubah hukum tak dia? Hah? Jingok, kalau seandainya banyu ini banyak atau sedikit, sama cak susu tadi masuk ke situ. Kalau sekiranya sedikit, tidak apa-apa, tetap banyu tersebut suci. Tapi kalau dia banyak, seperti ini, misalnya, anak kau ini. Galau-galau ya kan ini. Nah ini kan banyak kemungkinan nih. Jadi kalau kemungkinannya banyak itu kadarnya. Sekiranya semai ini tadi banyak buruk, itu manis tak? Semai itu kalau berubah manis, berarti ini dapat pakai lagi. Berarti dulu karena banyu mustakmal itu banyu sama hukumannya adalah banyu suci, tapi tidak mensucikan ini sama. Jadi diperkirakan itu. Tapi kalau misalnya percikan itu dikit lah ya, sekali dikit apa? Paham? Nah, jadi banyu mustamal ini pakai ini. Jadi kalau mencit apa? Tidak apa-apa. Nah, tinggal bagaimana dengan tangan. Tangan ini kan wajib. Tangan ini wajib. Sekarang mana tangan ini? Mau tidak mau dia masuk ke sini. Sedangkan kalau dimasukin ini hanya cuci tangan gitu. Hanya cuci tangan. Kan kayak kalau muka tadi kan macam pakai tangan, tidak masuk ke muka juga ini. Kalau misal masuk ke muka juga ember, termasuk kan langsung saya ember ini sama dipakai kalau karena tapi kan di ember ini kan dia pakai tangan, ini cuci dulu di luar hingga yang dipakai itu hanya yang kita sini tidak dipakai. Nah, tapi kalau tangan kan tangan kan mau tidak mau kalau tangan ini masuk nyucinya dalam ini dicabut ini berarti banyu ini digunakan dalam mustamal karena nyuci tangan ini wajib. Cuci tangan wajib cuci tangan termasuk banyu. Jadi kalau misal masuk ke sini kalau tangan itu masukkan dicabut walaupun belum sempurna ini maka baju sini baju sudah berarti masuk ke tangan siko cuci juga ini diangkat tangan selagi masih tangan juga ini masih ini belum ini tapi kalau diangkat maka ini mustamal. Ini mustamal. Nah makanya di istilah ulama ada nyatakan bahwa niat iktirab. Niat apa niat iktirab itu pada saat ini niat menjadikan tangan ini gayung untuk membek banyu. Bahasa iktirab itu niatnya untuk membek banyu. Sebagian ulama nyatakan harus diniatkan yang pas sebelum masuk. Ada sebagian yuk di hati cukup kalau kita nak kepengen nak nyuci di luar berarti menunjukkan itu namanya iktirab. Karena ada dua gitu nih. Nak nyuci juga ember atau nyuci di luar. Kan ada dua. Jadi kan punya niatnya kita dalam hati gitu. Kalau dia nak nyucinya di dalam ini, berarti sama dicabut mustamal. Tapi kalau pada saat dia nak ngembek, walaupun kan jelup ini di sini, tapi niat dia nak ngembek banyu menjadikan tangan ini gayung. Itu maksudnya niat itu gayung untuk ngembek. Nyucinya di luar. Tidak apa-apa. Ngembek lagi, nyucinya di luar. Jadi waktu dia masukkan tangan ini tidak pada saat itu dia untuk nyuci di dalam ember. Jadi ngembeknya di luar. Tidak apa-apa, muncik, tidak apa-apa. Paham? Dari kepala, dari kepala. Kaki. Kalau kaki masukkan juga sikok kaki, masukkan di ember tadi.
diangkatnya kaki tadi, maka mustakmal sudah. Karena dia maki kan loh. Masuk mustakmal. Tinggal kaki kiri belum. Kan kaki kiri belum jadi banyak lagi Agus. Kalau ini. Kalau dia ngambil kaki gayung, si Yami, apa? Atau dia masukkan kaki kanan, masuk kaki kiri tubuhnya. Nah, kan dua-duanya kan berarti belum diangkat, masih dia suci. Betul? Masuk ke dua-duanya juga MBA kan muat. Nah, diangkat, terus sudah selesai duduknya. Tapi banyak yang diambil jadi mustakmal karena kaki bagi wajib. Tapi kalau dia ngambil untuk nyigam tidak apa-apa. Tapi hati-hati kalau wudhu masalah nyigam bagi gayung, nyigam bagi apa, jangan tapi tidak diangkat kaki. Kalau kaki itu ditapakkan, nyigam dari pucuk, ditapak kaki itu tidak kena. Ini kebanyakan kadang-kadang waktu wudhu, itu modelnya itu, wudhunya bagus dari awal, pas jalan kaki, pakai gayung, nyigam dari pucuk, kaki tidak diangkat. Baca telapak kaki tidak ada kan? Tidak ada kena. Karena banyak ketika ditapak kaki yang pucuk, mana masuk sini? Tidak masuk. Ini kadang-kadang banyak ada perhatian di kamar dari pucuk, tidak diangkat kakinya. Seolah-olah yang sudah selesai, padahal di telapak kakinya belum kan? Belum kena. Itu yang perhatian diangkat. Jika diangkat, dia disunahkan kalau wudhu itu lagi akan jelas wudhu itu ada disunahkan dia duduk. Disunahkan adab di antara adab wudhu adalah duduk. Paham itu bagi mustakmal. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang kita bahas sedikit adalah ma'un najisun, banyu najis. Atau maksud banyu najis ini mutanajis. Bukan najis, maksud di sini najis ada mutanajis. Sebenarnya banyu itu ada namanya najis, ada namanya mutanajis. Kalau najis itu aslinya najis, tapi di sini maksudnya adalah mutanajis. Banyu, tapi disebutkan di sini ma'un najisun, maksudnya banyu itu mutanajis. Kalau misalnya yang asli najis, jadi kalau misalnya asli najis butuh banyu kencing itu najis. Tapi kalau banyu yang putih, karena ini kan sudah pembahasan apa banyu mutlak tadi, banyu putih terkena najis, bukan najis. Kalau najis ini tidak baca disucikan lagi, banyu kencing, munggul asal dugum banyaknya, munggul apa? Banyak tetap najis. Tapi kalau banyu yang terkena najis bisa menjadi suci lagi. Bisa menjadi suci. Itu namanya mutanajis, beda dengan najis dan mutanajis. Jadi kalau misalnya mutanajis, di sini maksudnya adalah mutanajis adalah wa huwa alladhi halat bi najasatun, yaitu banyu yang kejatuhan wa huwa duna kulatain, yaitu banyu tersebut kurang dari 2 bulan. Banyu ini tapi disucikan, terkena najis. Darah tangan kita najis, darah itu terkena itu, walaupun tidak berubah terkena najis, maka ini mutanajis. Jadi kalau mutanajis tidak boleh lagi diminum, tidak boleh konsumsi, tidak boleh. Apalagi untuk berwudu, untuk bersih tidak boleh. Jadi dikonsumsi tidak boleh, dibuat untuk bersuci tidak boleh. Itu mutanajis. Jadi banyak mutanajis ini. Jadi terkena au kana kulatain fataghayyar, atau dia 2 kula atau lebih 2 kula berubah. Jadi kalau sedikit berubah, tidak ada berubah, tetap mutanajis. Jadi kalau misalnya banyu ini tadi kena najis, dikit darah celup sini, maka mutanajis walaupun tidak berubah. Tapi ini kalau misalnya campur dengan banyak lagi, maka mensucikan lagi. Tapi kalau berubah, banyak, 1 bak banyak, kejatuhan najis, berubah, bau, rasa, atau warna, gara-gara najis, maka dia mutanajis. Langsung mutanajis. Nah, tinggal mutanajis yang banyak itu bisa juga dia akan berubah, menjadi suci lagi, mensucikan lagi. Kalau seandainya dia perubahan tadi hilang sendirinya, mungkin terkena najis dalam 1 bak, kena najis. Bau, akhirnya besok hilang baunya, suci lagi, mensucikan kalau banyak. Atau mungkin dia ditambah apa? Banyu dibak banyak lagi, hilang baunya, jadi suci, mensucikan lagi. Jadi besok banyu tadi jadi mensucikan lagi, mungkin karena ditambah, mungkin kalau dikurangi. Banyu 2 kula, dikurangi dikit, ya mungkin bagian pucuk ya, dikurangi.
Jadi bau hilang dan balik kepada seperti biasa semula, maka tetap dibaca suci, mensucikan lagi. Paham sampai situ? Jadi beda antara banyak sedikit, maksud banyak sedikit, kurang dari 20 bola. Kalau banyak 20 atau lebih. Paham sampai sini? Berapa ukuran 20 itu? Nah, di sini sebutkan wakul latani khamsamiya ritlin badadi tagriban fil asoh. Yaitu banyu yang 20 di sini adalah 500 retel Baghdad. Kira-kira tagriban itu mendekat fil asoh dalam pendapat yang sahih. Nah, tapi di sini ukuran liter dulu beda dengan sekarang. Jadi kalau dulu ada namanya retel, liter dulu Baghdad lain, Tarim lain, beda-beda. Kalau sekarang itu tidak ada ukuran itu lagi. Nah, tinggal bagaimana kita mengetahui bahwa 20 atau lebih dari ukuran wadah. Ada yang menyatakan bahwa 20 itu sekitar 60 kali 60 kali 60 volumenya. Ada misalnya 60, ada yang ngomongin 60 lebih, ada yang ngomong 65, dan juga 60. 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi. Jadi penuh ini wadah, maka itu ukuran 20 lah. Jadi ukuran 20 yaitu volumenya. Volumenya kalau misalnya pendapat itu 60, berarti 60 kali 60 kali 60. Berapa kali? 60 kali 60 kali 60. 6 kali 6 36. 3.600. 60 kali 60 3.600. 3.600 kali 60. Nah, berapa? 6, 8. Berapa? 2. Berapa? 60 kali 360. 3.600. 6 kali 16.000. nah 600 ya 16.000. 216.000. 200 211 ya? Iya, 216 itunya. Ya 200 ya? Iya. 216.000. Sentimeter nih. Berapa? 216.000 enak gitu. 216.000 sentimeter kubik. Sentimeter kubik. Jadi 216.000 sentimeter kubik. cm3 aja. Sentimeter kubik. Oke, kita 60 mah. Jadi volume 20 itu kalau 60 ini 216.000. Jadi 216.000 sentimeter, bukan meter. Sentimeter kubik. Nah, itu berarti volume 20. Nah, sekarang kalau bak di rumah kita, wadah itu kan tidak seluruhnya 60 kali 60 itu. Bak itu kadang yang panjangnya 2 meter, lebar meter. Kadang-kadang itu ada nih bak itu kan panjang. Nah, banyu itu juga banyu itu tidak seluruhnya penuh, kadang dikit, kadang penuh. Dari mana kita baca tahu banyu isang di bak ternyata di situ ada teh cicek. Teh cicek segini. Bak sekarang ada tutup. Dan dulu masih ada tutup. Kalau bak itu tidak ada. Nah, ketika misalnya ada banyu gitu, nak wudhu, ternyata di dalam bak itu ada teh cicek. Kan tidak berubah pasti banyu itu tidak berubah. Tapi tinggal banyu itu sedikit atau banyak. Kalau sedikit tidak boleh kita gunakan untuk wudhu itu. Kalau sedikit berarti kurang dari 20 lah. Kalau dia 20 atau lebih boleh digunakan untuk wudhu. Masih suci mensucikan. Kalau dia kurang dari 20, banyu itu mutanajis. Ya, memang kalau misalnya kita banyak banyu, tinggal kita ragu tambah banyu. Tambah banyu. Kalau misalnya kita lagu ini sedikit. Kalau ada banyu lemah buka keran dulu agak banyak dikit. Mbak tadi ceceknya buang, suci kan tidak apa-apa. Kalau ada banyu, sekarang banyunya itulah
nak nambah model mana? Ya kita najis ya banyak pula galonya. Nah, bodoh ini. Nah, model mana? Makanya perlu kalau dalam bak itu kita harus tahu posisi bak di rumah kita itu 20 atau 20 atau lebih atau kurang 20. Jadi batasan 20 itu. Berarti kalau dalam bak itu kita mencari ketinggian banyu. Jumlah ketinggian banyu. Jadi tadi kalau kita volume 20 itu sudah kita tahu 216.000 cm3. Berarti itu ukuran 20. Nah kalau bak kita misalnya ukurannya semeter panjangnya, lebarnya setengah meter. Jadi 100 kali 50. Nah tinggal nyari tingginya. Tinggi banyu bak, misalnya bak rumah kita ukurannya panjang semeter, lebar setengah meter. Ada 100 cm, lebarnya 50. Berapa ketinggian banyu itu mencapai 20? 20 berarti mencari tinggi. Tinggi sama dengan volume dibagi panjang kali lebar. Kan itu. Jadi volume adalah kan kalau volume panjang lebar kali tinggi. Berarti kalau tinggi sama dengan volume dibagi panjang kali lebar. Volumenya kita sudah tahu 216 panjang kita tahu lebar kita tahu 50. Berarti 216.000 dibagi 100 kali 50. 100 kali 50 berapa? 5.000. 216.000 dibagi 5.000. 216 dibagi 5. Nah, itu jadi sama dengan berapa? 216 dibagi 5. Sekitar 43,2. Berarti 43,2 cm. Garis sih. Nah, jadi kalau itu garis sih pakai spidol yang permanen. Bakal spidol yang apa jadi hapus? Dan spidol itu ada dua. Permanen, set garis. Atau misal kita hitung kalau keramik itu enggak? Nah, sekitar 2 keramik. Itu misal. Wah, sekitar ini keramiknya tinggal keramik 40. Nah, tinggal dikit lagi ini keramik 60. Wah, 60 lebih. Kalau misalnya hitung per kilo berapa itu? Paling tidak kalau 42 kemarin ya 4 kilo. Paling 40 cm paling tidak itu 2 lebih sedikit. Nah, jadi ukuran itu garis itu berarti di garis itu. Kalau di bawah garis berarti kurang 2. Ucuk garis, logo lagi gampang model nih. Jadi ketika misalnya kita nengok, banyak. Ada tadi cek misalnya juga itu. Mbak dulu. Tadi cek mbak cedok, banyunya buang kan. Banyu tadi masih suci. Kenapa kita buang dulu mbak? Sebab kalau banyu tadi ketika misalnya lagi banyak dia kalau pas sedikit dia langsung mutan. Karena najisnya masih ada sih. Tapi ketika waktu banyak itu kita mbak kita buangkan, maka banyu itu suci. Dia nak sampai sedikit lah. Jadi masih suci karena najisnya sudah ada lagi. Itu jagonya. Atau ternyata banyu tadi kurang dari 20 pula. Ada lagi saya cek tadi. Bagi tanah? Memang ada jagonya. Tambah dulu banyu sampai ke pucuk garis. Mbak tadi cek tadi buang banyu tadi tetap mensucikan. Jangan dibuang najis, buang habis banyu kita. Itu jagonya. Jadi kalau tidak berubah, itu jagonya. Paham bahas masalah banyu? Nah, jadi kalau paham kan mudah. Jadi tidak repot-repot. Kalau untuk wudhu, untuk mandi wajib banyu sedikit masih pajak gunung kan untuk disembek masih pajak bakar kalau kayu masih pajak digunakan untuk wudhu. Kalau kita banyak banyu kan mudah. Tidak repot-repot kita misalnya mandi wajib pakai kayu. Tidak takut netes lagi nih. Sama sanggup itu. Kalau pakai aja kan? Siap. Karena ngambil lagi pasti. Netes. Nah, kalau tadi kamu mustamal, repot kita nak pakai anduk terus ini. Mesti pakai satang gitu. Takut netes. Jadi kan netes tidak apa-apa. Jadi ngambil kayu. Ngambil lagi netes dia. Tidak apa-apa dikit. Netesannya dikit. Paham? Sudah sampai pembahasan banyu. Di situ artinya ada yang tak tahu arti kitab dengan kitab. Ada tanya tentang artinya? Paham? Ada tanya?
Sampai situ dulu. Jadi paham arti dan penjelasannya. Jadi kalau misalnya kurang itu dibikinnya polisi, ya apa? Paham penjelasan dari sama pelapor. Jadi ini penjelasan dari sini. Mudah-mudahan paham ya. Kita namakan baca gitu. Kalau ini jama apa ya? Lagi ini jama. Paham ya? Dan tanya. Wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirati. Wal mutaghayyir adalah berubah. Khalaqahu bercampurnya. Khalat itu adalah bercampur. Khalaqahu bercampurnya min at-tahirat. Min dari at-tahirat sesuatu yang suci. Tahirat jamak dari tahir. Tahir suci, tahirat banyak. Yang sesuatu yang suci. Di susu, di jambu gula, kan? Ada yang tanya lagi? Ya. Apa tuh yang berubah tuh? Tiga sifatnya apa salah satu? Salah satunya sudah berubah. Salah satu. Jadi tidak harus tiga-tiganya. Baik tadi mungkin warnanya berubah atau rasa. Banyak ini juga ada berubah warna, ada berubah bau, tapi kan rasa. Paling belum suci tapi tidak suci. Allah alam bisawab. Kepada habib Iqbal nasihat dan Allah berguna berwujud dan Allah tadi mafasi dan awalnya sebenarnya di husna kiri yang lebih bahagia. Wa ala hadini wa bi kulli tansalah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.